Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Informatika ingin mengerjakan tugas TB2 ya, untuk menentukan integral trigonometri dan integral volume benda. ya. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iqbal Haris. Saya Clara di Purwais. Nama saya Redo Mauludi. Nama saya Jerome Rival. Baik, kalau gitu kita langsung ke dalam video. Nah, adik-adik sekalian, apa sih integral trigonometri itu? Integral trigonometri itu adalah integral yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Contohnya kayak apa sih? Kayak sin, kayak cos, kayak tangen, dan lain-lain. Oke. Untuk mempelajari integral trigonometri, kita harus tahu dulu nih turunan fungsi trigonometri. Oke, kita tulis ya. Di sini ada y sin x. Turunannya itu berarti y sama dengan cos x. Nah, terus ada lagi y cos x, turunannya itu y min sin x, y tan x, turunannya itu secant kuadrat. Nah, jadi untuk mempelajari integral trigonometri, kita harus tahu dulu nih turunan fungsi trigonometrinya supaya kita bisa jawab soal-soal yang ada. Nah, kalau kalian sudah tahu turunannya, maka gampang nih buat tahu integralnya, karena integral itu adalah kebalikan dari turunan. Misalkan di sini integral dari cos berarti adalah sin x, gitu ya. Kita tulis di sini di cos integral cos x ya kan, tambahin dx sama dengan sin x plus c. Apa sih bang c itu bang? C itu adalah konstanta. Oke, kita lanjut di sini. Integral dari min sin x. Nah, ini kalau ada min begini, ini berarti minnya pindah ke cos x. Tidak pakai min ya di sini. Dia pindah. Kalau benar-benar bagus sih kayak x kan berarti cos x plus c. Terus ini juga sama. Integral dari secant kuadrat berarti adalah tan x plus c. Kalau kalian udah tahu konsep dari integral dasar fungsi trigonometri ini, kalian bakal lebih gampang jawab soal-soal. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Nah, ini jangan lupa ya, untuk integral sin x tadi di sini adalah min cos x. Nah, di sini kita udah ada soal integral 3 cos x dikurang 2 sin x. Ini bisa kita pecah ya, jadi integral 3 cos x dikurang integral 2 sin x. Ini tiganya bisa kita keluarin. Jadi 3 integral cos x dikurang 2 nya dikeluarin, jadi integral sin x. Nah, untuk tahu integral cos x dan sin x nya, kita bisa lihat ke rumus yang itu. Integral cos x itu kan betul ya, integral dari cos x adalah sin x plus c. Jadi kita tulis saja sin x.
sini integral sin x. Di sini kita lihat min cos x. Oke. Setelah itu ini tinggal dikali aja. Jadi sin x dikurang 2 minus cos. Nah, ini jangan lupa ditambahin konstantanya. Oke, gimana sih kalau kita mendapatkan contoh soal yang begini? Soal apa? Ini ukuran x dx. Nah, kita bisa ganti 5x menjadi variabel lain, misalnya 5x. Nah, ini kita bisa turunin. Jadi kita balik ke contoh soal ini. Integral sin x 5 dx. Bisa ganti 5x nya dengan variabel u. Jadi nah, ini karena 1/5 nya konstanta, kita bisa buat dia di luar. Jadi kita buat dengan rumus ini, di mana sin x dx sama dengan min cos. Jadi min 1/5 cos plus c. Nah, itu dia jadi caranya. Masih kita lihat contoh soal integral substitusi yang kedua, yang dimana cos 4x plus pi dx. Gimana sih cara ngitungnya? Nah, kita tinggal ngikutin cara yang kayak tadi. Pertama kita ganti variabel 4x nya misal dengan u lagi. Nah, kita tinggal ubah lagi u-nya menjadi 4x plus v. Jadi 1/4 sin 4x plus v plus c. Nah, oke. Kali ini kita lanjut ke contoh soal. Kita akan menyelesaikan contoh soal ini dengan formula cepat. Kita lihat di sini ada 6 cos 12x 10 sin 3x. Nah, kita lihat di sini ada 6 cos. Kita masukin 6 cos. Kita lihat koefisiennya, perhatiin di sini 12x. Nah, ini kenapa 12 sin x? Nah, 12 ini dari koefisien yang ini. Sin dari integral si cos. Untuk yang 3 juga sama, dari si koefisien ini. Untuk cos, kenapa cos? Dari integral si sin. Nah, ini kenapa jadi plus? Karena ini kan awalnya min. Nah, integral dari sin ini kita lihat di sini minus cos. Jadi ketemu min, jadinya plus. Nah, terus kita sederhanain 6/12 jadi 1/2. Terus 12 sin x plus 10/3 cos x plus c. Oke, adik-adik semua, sekarang kita akan belajar menentukan volume benda putar dengan integral. Di sini kita memiliki kurva mengelilingi sumbu x ya. Yang pertama, di sini ada kurva dengan y sama dengan fx dengan batas bawahnya itu a dan batas bawahnya b. Nah, antara kurva ini dia membentuk luas yang diarsir ini. Ketika kurva y sama dengan fx ini kita putar menghadap x, maka dia akan membuat bangun ruang seperti ini. Nah, gimana sih cara kita ngitung ya dari menghitung volume dari kurva y sama dengan fx dengan bangun ruang seperti ini? Ini ada rumusnya, yaitu dengan integral
dengan batas atas B dan batas bawah A ya, dengan kurva fx dipangkatkan dengan 2, terus baru dikali dengan P. Itu untuk yang kurva mengelilingi sumbu X. Nah, untuk sumbu Y, kita tinggal ganti X sama dengan F dalam kurung Y, dan yang di atas bakalan. Nah, untuk rumusnya V sama dengan P integral atas B dan integral bawah B. Dan ini kita ganti yang tadinya X jadi FY kuadrat DY. Nah, untuk sumbu Y kita ganti X-nya. X sama dengan F dalam kurung Y. Dan daerah yang diambil sebelah kanan. Nah, untuk rumusnya V sama dengan P integral atas B dan integral batas bawah A. Dengan rumus kita ganti saja ini yang tadinya X jadi Y, F Y kuadrat dan DY. Nah, untuk contoh soalnya kita akan mencari menentukan benda putar apabila pada kuadran 1 yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat. Sumbu X dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, untuk mencari ini kita harus dengan rumus ini, yang dimana Y AX kuadrat plus BX plus C. Nah, karena A nya min 1, jadi dia tandanya ke bawah. Dan karena Y nya 0, dia dipotong di tengah-tengah sini. Nah, pertama kita akan mencari sumbu X. Sumbu X ini kita ganti aja ya sama dengan 0 karena X nya sama dengan 0. Terus kita ubah aja dengan min 2 X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu ini kita kali jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, setelah begini kita tinggal faktorkan saja. Pertama X plus 2 dan X min 2. Jadi, nah sekarang kita nyari sumbu Y nya. Ini kita tinggal ganti X nya sama 0, jadi 4 kurang 0 sama dengan 4. Nah, jadi dari sini kita mendapatkan grafiknya. Kita mendapatkan ininya, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah V sama dengan P integral batas atas 2 dan integral batas bawah 0 dengan 4x kuadrat akar 2. Nah, ini kita kuadratin terlebih dahulu. Pertama kita kuadratkan terlebih dahulu dengan rumus ini. A kuadrat 4 kali 4 16 dengan 2A kali B sama dengan min 8X kuadrat plus ini B kuadrat X pangkat 4. Nah, setelah itu kita tinggal integralkan saja turunan. Nah, ini contoh yang kedua ialah volume benda putar yang terjadi untuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan Y sama dengan 2X. Nah, beda dari contoh yang kedua, yang di sini itu adalah kurva dan yang di sini itu adalah garis lurus. Jangan sinkron. Nanti kan kita udah dapat nih tadi rumusnya dari sini. Terus kita pindah ke sini, P batas atas 2 dan batas bawah 0. Ini 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 pangkat 2. Terus di sini 4x pangkat 2 dikurang x pangkat 4. Terus di sini kita sederhanain menjadi 4x per 3 dikali pangkat 3 dikurang 1 per 5 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini kan kita dapat 2 nih. 2 ini kita masukin ke sini, jadi 4 per 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1 per 5 dan dikali 2 pangkat 5 dikurang 0. Nah, di sini kita sudah dapat sederhanaannya menjadi 32 pangkat 2 dikurang 32 pangkat 5. Hasilnya adalah 160 per 15 dikurang 96 per 15.
hasilnya itu 64 per 15 satuan volume. Nah, kita kan dapat satuan volume tuh yang tadi kita hasil dari sini. Yang kita hasil dari sini itu diputar 1 kali derajat jadi seperti ini. Nah, dari sini semua kita dapat jawabannya bahwa 64 per 15 pi adalah satuan volume yang sempurna. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita akan menentukan luas permukaan benda putar dari gambar berikut. Seperti yang udah tadi dijelasin kan, kita udah belajar luas permukaan, dan di sini kita akan menentukan luas permukaan benda putar. Ya, kita akan menggunakan rumusnya, yaitu benda putar. Di sini ada A sama dengan 2pi batas bawah A batas atas B YDS. DS sama dengan akar 1 plus DY per DX kuadrat. Kita lihat di sini Y sama dengan X. Di sini ada batas bawah 0, di sini ada batasnya 4. Berarti ini yang kita hasil. Jadi kita masukin rumusnya untuk luas permukaan benda putar, yaitu A 2pi. Kita lihat batas atasnya berapa, kan tadi 4, berarti ya batas atasnya 4, batas bawahnya 0, di sini 0, kita lihat. Terus X dx, terus selanjutnya 2pi 4, batas atas 4, batas bawah 4, X akar 2 dx. Nah, selanjutnya kita integralkan di sini A 2pi dikali akar 2 per 2 X kuadrat batas atas 4, batas bawah 0, sama dengan 2pi sama dengan 2pi dikali 8 akar 2 dikurang 0. Di sini 8 dapat dari X4 akar 4 itu kan sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8, terus ini 2 turun jadi akar 2 sama dengan 0. Terus hasilnya kita kali lagi 2pi dikali 8 akar 2, yaitu hasilnya 16 akar 2 pi satuan luas. Jadi untuk hasil sumbu yang mengelilingi sumbu X ini adalah 16 akar 2 pi satuan luas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal yang terakhir, soal yang 4. Itu disuruh hitung volume benda putar berikut. Oke. Di sini kita punya luasnya yaitu Y kuadrat sama dengan 8X. Tulis saja Y kuadrat sama dengan 8X. Ini papannya pindah ke sini jadi 1/8 Y kuadrat sama dengan X. Dengan gini kita bisa punya fx-nya, y-nya atau fb-nya sama dengan 1/8 Y kuadrat. Kalau udah, kita bisa masukin ke rumus yang ini. V sama dengan pi batas atasnya 1 yang paling tinggi sama batas bawahnya 0. Fungsinya P-nya berarti 1/8 Y kuadrat angkat 2 dy. P sama dengan pi batas atas 1 batas bawah 0, ini dipangkatin jadi 1/64 ya, pangkat 2 dikali Y pangkat 4 dy. Baru kita pakai rumus yang ini. V sama dengan P ya, kita buat jadi 1/64 dikali 1/n tambah 1, n nya kan 4, berarti 4 tambah 1 jadi 5, berarti 1/5 dikali
Y pangkat 5 ya. Y 4 tambah 1 jadi Y pangkat 5. Oke. Plus C. Kalau udah jadi 4. Oke. Ini batas atasnya tadi 1, batas bawahnya 0. Kita masukin aja nilainya. I berarti 1/64 dikali 1/5. 1 Y nya ini masukin 1/5 dikurang 0 ya. Karena ini 0 udah pasti hasilnya 0, jadi langsung masih per 0. Hasilnya sama dengan ini itu berarti jadi 1/320 pi satuan volume. Berarti satuan luas volume yang ini adalah sekitar 1/320 pi. Sekian dari kelompok kami ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Dadah, bye-bye. Terima kasih.